Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria asli Pekanbaru. Beliau sempat berkuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta dan mengambil jurusan teknik lingkungan. Dan di kota Yogyakarta inilah untuk pertama kalinya beliau diperkenalkan dengan bisnis Tiens. Pada awalnya beliau menolak ajakan bergabung di bisnis ini karena merasa tidak mungkin sukses dengan MLM. Namun setelah hadir di sebuah pertemuan, beliau mulai tertarik karena melihat begitu banyak fakta sukses di bisnis Tiens. Dengan bermodalkan impian yang besar untuk membahagiakan ibu dan bisa memberangkatkannya ke Tanah Suci, rasa semangat pantang menyerah tertanam dalam diri beliau untuk tidak pernah berhenti berjuang. Berkat kerja keras dan ketekunan, akhirnya perjuangan beliau menghasilkan begitu banyak reward yang diraih. Mobil niaga, special cash reward luxury car, cash reward yacht, dan di usia 31 tahun telah mencapai peringkat Gold Lion. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah membantu puluhan downline-nya untuk mendapatkan reward-reward di bisnis ini. Dan sekarang, beliau menikmati kebebasan waktu bersama keluarga. Berjuanglah untuk terus belajar. Inilah success story dari Teddy Setiawan. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan. Latar belakang saya mengawali bisnis ini dulunya sebagai seorang mahasiswa. Dan kalau sekarang bicara tentang latar belakang lagi, apa yang saya lakoni, ya saya sekarang jadi bapak rumah tangga yang baik dan yang benar, Bapak Ibu, ya. Senin sampai Jumat ngantar anak sekolah, siangnya pulang jemput anak sekolah. Sabtu Minggu ya saya baru bisa mengisi seminar-seminar. Jadi Sabtu Minggu kerja saya. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu waktu saya untuk family. Ya beda dengan orang kebanyakan, Senin Jumat di kantor, Sabtu Minggu family. Menurut saya Sabtu Minggu udah kebanyakan. Yang langka itu Senin sampai Jumat, betul nggak? Ya. Dan hari ini pun Bapak Ibu luar biasa Anda hadir di ruangan ini, menurut saya bukan suatu kebetulan. Ini juga merupakan suatu rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Melalui perantara pengundang Anda hadir datang menginvestasikan dengan sejumlah uang yang hari ini mungkin Anda keluarkan. Dan hari ini Anda duduk, Anda juga mungkin sempat kebingungan. Ini acara apa ini? Anda mungkin bingung Bapak Ibu dengan suasana yang hari ini ada di dalam ruangan ini. Tapi menurut saya, suasana ruangan hari ini nggak akan pernah Anda dapatkan di luaran. Betul nggak? Bapak Ibu, hari ini singkat saya akan coba menceritakan sedikit latar belakang saya. Jadi mungkin hari ini kalau Anda ngelihat pencapaian saya, apa yang saya dapatkan bersama Tiansi dan di peringkat Gold Lion ini, menurut saya itu cuma 1%. Tapi 99% hari ini saya akan bongkar semuanya kepada Anda. 99% saya akan bongkar kepada Anda dan mudah-mudahan 99% yang saya bongkar ini akan menjadi api yang besar buat Anda untuk menjadi pemenangnya di bisnis ini. Kami lahir dari keluarga yang broken home. Waktu umur saya setahun, 2 tahun, kami selalu sarapan ngumpul sama adik-beradik. Ya, saya 4 bersaudara, laki-laki semua. Saya ngumpul sama bapak, saya ngumpul sama ibu. Itu setiap pagi kami selalu mendengarkan orang tua berantem. Setiap pagi, umur saya 1-2 tahun itu saya udah sampai sekarang masih tertanam di pikiran saya Bapak Ibu. Itu kondisi rumah kami yang setiap pagi seharusnya kita menikmati makanan disediakan. Kami nggak pernah menikmati benar-benar dengan rasa nyaman. Karena setiap pagi ibu sama bapak saya selalu berantem. Singkat cerita, kami bertumbuh 4 bersaudara ini dilihat sama nenek. Waktu itu nenek saya bilang, kalau kalian misalnya hanya mendengarkan orang tua ribut, mending kalian ikut nenek. Nah, jadi waktu orang tua saya pisah, dan akhirnya di umur saya 3 tahun, saya dibawa ke kota Pekanbaru. Jadi saya lahir itu di Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, itu kota pemekaran baru ya. 2 tahun, 3 tahun saya besar di kepulauan tersebut, dan kemudian di umur 4 tahun saya dibawa nenek ke Pekanbaru, dan kemudian kami ikut nenek dari umur 3-4 tahun. Dan di situ saya merasakan ternyata sekeras apapun dalam hidup kami sering melihat orang tua bertengkar, mama bertengkar. Ternyata kalau kami jauh dari ibu, itu juga benar-benar merasakan kesedihan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kami kalau misalnya hari ini ngelihat teman sering sama orang tuanya, kadang disuapin makan, kadang diantar sekolah, kadang mereka dimasakin, kadang mereka bisa bermain sama orang tua, kami nggak dapatkan itu dari umur kami 3 tahun. Dan ibu saya, karena udah pisah sama bapak, ibu saya itu melakukan pekerjaan untuk bisa menafkahi kami. Itu dia masuk bawang putih, bawang merah, itu dari Malaysia, Singapura, itu dia masukin. Nah jadi waktu itu ibu saya sempat berjuang untuk hidup kami mengerjakan hal tersebut.
Jadi makanya ibu saya itu jarang melihat kami. Karena apa? Karena hidupnya itu di kepulauan. Dia ngambil barang nanti dari kepulauan, nanti berbulan-bulan baru dia bawa ke Pekanbaru. Nah nanti di Pekanbaru sudah ada yang nampung. Nah nanti ibu saya itu kalau udah di Pekanbaru itu nanti nginapnya 1 minggu di rumah. Jadi kami tidak pernah punya rumah. Kami hidup tinggal sama nenek. Dan mama saya setiap datang ke Pekanbaru, itu kalau dia misalnya habis bawa bawang merah, bawang putih ke Pekanbaru, dia nanti kami pun tinggal sama nenek. Nah di situ kami merasakan ya kebahagiaan ya. Saya yakin juga mungkin Anda yang mungkin pernah merasakan jauh dari orang tua, kalau ketemu orang tua itu Anda bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Nah saya rasakan Pak. Jadi saya begitu ngeliat ibu saya minta masak. Ma masakin kami ini, ma pasangkan baju, ma mandikan kami. Kami minta Pak. Jadi saya benar-benar mau menikmati kepuasan di saat saya bersama dengan ibu. Nah selalu kami rasakan pahit kalau udah berhari-hari mama saya, itu biasanya dia nggak pernah kasih tahu kapan dia harus pergi. Jadi biasanya dia selalu tidurkan kami siang, kami pulang sekolah, kami tidur siang, dan kemudian nanti tiba-tiba dia hilang. Dia pergi. Kenapa? Dia nggak bisa pergi dengan kalau kami lagi bangun, dia pergi, mama mau pergi ya, dia nggak bisa lakukan itu Pak. Jadi selalu pakai trik, dia ajak kami tidur, kemudian dia pergi. Dan Anda bisa bayangkan, kami waktu terbuai tidur, lelap tidur, begitu bangun, yang kami cari itu mama. Saya tanya dengan adik saya, mama kemana? Mungkin di dapur. Kami ke dapur. Dapur nggak ada. Mungkin di depan. Kami ke depan. Kami cari seisi rumah. Ya dari rumah nenek itu kami cari di mana kamar, di mana ruangan. Kami nggak ketemu mama. Terus kemudian saya datang lagi adik saya. Saya bilang dengan adik saya, kayaknya mama pergi lagi. Kami cuma bisa berpelukan dan kami nangis dan kami bilang, kapan ya mama bisa bareng kami terus? Kapan ya mama bisa dengan kita terus tanpa harus seperti ini? Dan kita cuma menangis Pak. Kita hanya menangis karena kita nggak tahu mengadu ke tempat siapa. Kita mau ngadu dengan nenek, nenek mungkin bilang, ya itu sudah jalan hidupnya mama. Ya mama kamu harus cari uang. Dan kami rasakan itu dari kami kecil Bapak Ibu sekalian. Nah, karena minimnya ekonomi kami, namanya kita anak kecil, selalu kan minta mainan. Ya mungkin kalau Anda hidup di zaman dulu, Anda tahu yang namanya Nintendo. Kita selalu melihat teman-teman kita dibelikan sama orang tuanya. Kita kadang lihat dari luar rumah, kita kadang lihat dari luar pintu rumah teman, mereka lagi main. Terus kemudian kalau misalnya ibu saya pulang, saya bilang dengan ibu saya, Bu, kami mau mainan game yang masuk TV itu loh Bu. Dan ibu saya nggak pernah bilang tidak Pak. Dia bilang, oke, nanti mama carikan. Nanti kalau mama pulang sekali lagi, mama belikan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, memang dia belikan mainan itu masuk ke TV, tapi nggak seperti yang kami minta. Kok gambarnya ini kecil, kok kayaknya ini bukan yang seperti kami mau. Mama saya bilang begini, bersyukur aja nak, ini yang mampu mama beli. Dan waktu itu kami cuma hanya berpikir, ya sudahlah, karena juga syukur udah ada game seperti ini. Nah, kami juga akhirnya menerima aja Bapak Ibu. Terus Anda mungkin pernah dengar sendal tali-tali itu Bapak Ibu sekalian. Nah itu kan di tahun 90-an itu kan sendal itu udah menjadi kayak seperti sendal yang bagus, yang memang bermerek, yang itu kalau pakai itu kayaknya di usia kami itu kayaknya sesuai dengan di TV, kayaknya keren sekali gitu ya. Nah jadi waktu itu pernah kita minta dengan mama, Mah belikan dong kita sendal tali kayak yang di TV. Terus mama saya bilang, oh ya nanti mama beli. Mama saya pergi beli Pak, dia pergi beli, begitu dia pulang saya tahu itu mungkin mereknya bukan merek asli. Dia bawa pulang dan dia kasih, ini sendal tali. Dan Bapak Ibu, waktu itu saya melihat ibu saya memberikan itu, memang benar sendalnya itu seperti yang kami mau, sendal tali. Tapi mereknya itu enggak, kami tahu itu bukan merek yang seperti yang kami lihat di TV. Mungkin itu harga-harga yang murah. Dan sendal itu enggak pernah kami pakai Pak. Kenapa? Karena kami malu. Dan itu sendal kami terima tapi kami enggak pernah pakai. Terus teman-teman sebayaan kami beli sepeda. Adik saya minta juga dengan mama saya, Mah belikan sepeda. Mama saya bilang begini, ya nanti kalau misalnya mama pulang, mama akan belikan kamu sepeda. Dan itu sampai detik ini Bapak Ibu sekalian, tidak pernah ban sepeda pun mampu mama saya beli. Dan waktu itu saya cuma berpikir, kenapa kok kayaknya teman-teman yang lain bisa menikmati hidup seperti itu. Mereka punya orang tua yang utuh, mereka punya orang tua yang memang bisa dibanggakan, apa yang dimau bisa didapatkan. Dan waktu itu saya sampai bilang dengan adik saya, ya udah nggak apa-apa, kita mungkin bisa pinjam punya sepupu aja, kita pinjam aja sepupu, kita pakai. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kami dari kecil sudah memang dididik sama orang tua selalu mensyukuri apapun itu hidup, walaupun kita nggak bisa menikmati apa yang orang lain nikmatin. Nah jadi dari kecil pun kami mau nggak mau karena kondisi, kami harus menyadari keadaan Bapak Ibu sekalian.
Nah kemudian waktu saya SD, tepatnya itu kelas 5 apa kelas 6 SD, kita dapat kabar papa meninggal. Jadi makanya sampai detik ini saya benar-benar sangat-sangat, kalau melihat orang yang nggak punya bapak itu, saya langsung bilang, ini berapa tahun yang sayang dulu, ini masa kecil saya. Jadi kalau saya ngelihat anak yatim, anak-anak yang memang mereka tidak punya kelengkapan orang tua, sampai detik ini Pak, kalau saya ngelihat itu dan saya tahu itu Pak, sampai detik ini pun saya akan jaga mereka Pak. Saya akan jaga mereka. Karena nggak nikmat hidup hari ini tanpa orang tua. Anda bisa bayangkan, pernah di satu titik mama saya itu nggak punya uang buat beli baju lebaran, mama saya nggak punya uang untuk beli kue. Ada di masjid di daerah perumahan kami, waktu itu ngumpulin uang setiap bulan puasa untuk anak yatim ya, santunan anak yatim. Dan itu tepatnya 3 hari sebelum lebaran. 3 hari sebelum lebaran kita anak yatimnya ada sekitar 12 orang dipanggil, termasuk saya sama adik saya. Itu kita dapat uang nominalnya lumayan Bapak Ibu. Itu uang senilai 600.000, 700.000 kami dapat santunan per kepala. Dan itu akhirnya saya kasih ke mama saya bilang dengan mama, "Ma, kita beli baju, Ma, ini uang untuk beli kue." Dan mama saya cuma bilang begini Pak, "Undang gak usah, itu hak kalian, itu rezeki kalian. Kalau mama ini sudah memang harus bertanggung jawab bisa menghidupin kalian. Kalian pakailah, kalian mau apa? Mau baju, beli baju. Kalian mau apa? Sendal, beli sendal. Kalian mau celana, beli celana. Pakai uang ini, karena ini uang yang memang diberikan dari mereka-mereka yang memang menolong kita, karena kita memang punya masalah keuangan, kita punya masalah ekonomi." Dan saya langsung bilang ke mama saya, "Enggak Ma, mau pakai aja. Mungkin suatu saat nanti uang ini bisa kita pakai untuk hal yang lebih penting." Dan kami dari kecil Pak sudah merasakan hal-hal seperti itu. Kami merasakan hidup yang memang kalau mungkin ditanya Pak, kami pengen masa kecil kami itu bahagia. Kami pengen masa kecil kami bisa main, kami bisa menikmati game, kami pengen Pak. Cuman hari ini nggak bisa kami dapatkan. Dan kami kondisi ekonomi yang memang waktu itu nggak dipandang keluarga. Setiap ada acara keluarga, kami selalu, kalau nggak bagian angkat piring, kami cuci piring. Mama saya setiap acara keluarga, kalau nggak bagian masak Pak, dia bagian menyajikan makanan. Dan kami merasakan hidup sampai di titik itu Pak. Dan kalau Anda bertanya tentang apa yang membuat saya hari ini mau berubah, karena saya cuma berpikir, gak mungkin ibu saya bisa merubah hidup kami, gak mungkin mama saya bisa merubah hidup kami. Dan sampai di titik ini saya berjuang Pak, cuma satu Pak, saya dendam dengan yang namanya kemiskinan. Seiring waktu berjalan, kami akhirnya selalu disantunin. Akhirnya saya bisa tamat SD, kemudian saya menjalani SMP. SMP pun saya melihat teman-teman saya uang jajannya pada lebih. Kami kadang bawa makanan dari rumah, dan setiap pagi kami kalau misalnya mau bisa dapat uang jajan lebih, kami pengen bagaimana kami bisa punya kehidupan yang agak lebih Pak. Kami biasanya jualan kue. Jadi mama saya itu buat kue donat. Jadi saya selalu bantu mama saya. Jadi malam sampai jam 11 kita buat. Terus kemudian pagi mama saya goreng. Sebelum saya berangkat sekolah, saya antar sekolah Pak. Saya antar kuenya adik saya. Kadang saya itu punya ada rasa malu. Saya bilang, kalau saya antar nanti jangan-jangan teman saya lihat. Di waktu itu saya punya rasa gengsi juga Bapak Ibu, karena nggak nerima keadaan hidup seperti itu. Tapi mau gimana? Kami harus menjalani kondisi hidup seperti itu. Ya kami otomatis mau nggak mau, malu nggak mau, kami harus lakukan. Jadi sebelum pergi sekolah saya antar kue. Nanti pulang sekolah saya jemput lagi, saya hitung berapa kue yang habis. Nanti kalau ada dapat lebih, itu uang saku, uang sekolah kami. Nah itu SMP saya sudah lakonin. Nah terus kemudian akhirnya di SMP pun saya punya prestasi yang menurut saya, karena kondisi hidup kami kurang beruntung, di pendidikan pun kami nggak juga main-main. Ya saya juga masuk 10 besar. Di kelas 3 saya bisa juara 1, juara 2. Ya jadi waktu itu memang cuman itu yang saya bisa lakukan buat ibu. Ya jadi mama saya melihat, oh kayaknya ada keluarga, ada anak-anaknya yang bisa dibanggakan juga. Nah beranjak SMA, saya mengalami lagi kondisi hidup perbandingan di luar. Teman-teman saya sudah naik motor. Jadi pergi sekolah naik motor, pergi sekolah mereka sudah benar-benar punya kendaraan sendiri. Nah, saya waktu itu naik angkot, Mah. Jadi saya naik angkot, saya kalau misalnya pergi, jadi kalau sekolah kosong baru saya pulang naik angkot. Nanti kalau pergi sekolah saya pergi paling pagi biar saya datang ke sekolah lebih dulu. Kenapa? Karena waktu itu perang gengsi di sekolah saya itu
benar-benar kuat. Jadi siapa-siapa yang naik motor itu nanti teman-temannya sama-sama naik motor. Kalau yang naik angkot nanti teman-temannya sama-sama naik angkot. Nah, jadi saya bilang, kok kenapa ya hidup saya nggak seperti seberuntung mereka? Mama saya selalu bilang begini, sampai detik ini pun jangankan motor, ban sepeda aja mama nggak pernah kasih buat kalian. Tapi kalian lihat kan, mama untuk bisa sama dengan kalian, bisa sekolahkan kalian sama dengan anak-anak yang lain, apapun mama lakukan. Sampai nyuci piring mama lakukan, masak pun mama lakukan. Mama dibilang pembantu, mama bersihkan rumah orang, mama kerjakan. Ini yang harus buat kalian bangga. Kenapa? Karena hari ini kita masih bisa beruntung untuk bisa menikmati pendidikan, bisa menikmati hidup seperti orang lain. Kelas 1 SMA, saya waktu itu masuk 5 besar di sekolah, di kelas favorit. Di kelas 2 SMA saya juga masuk 10 besar di kelas favorit. Di kelas 3 saya bisa masuk 10 besar di kelas IPA. Dan di tamat SMA kan pada sibuk cari kuliah, betul ya? Nah, jadi waktu saya tamat SMA, mama saya bilang begini, kamu SMA mau lanjut kuliah kemana? Saya bilang dengan mama saya kerja aja mah. Kenapa? Karena kalau kuliah pun biayanya pasti besar. Terus mama saya waktu itu nggak panjang cerita, dia nggak nanya lagi. Tapi setiap hari Bapak Ibu keluar dari rumah, saya selalu ngantar teman-teman saya yang kuliah keluar kota. Ada yang ke Padang, saya antarin ke terminal bis, kita rame-rame ngantarin ke terminal bis, mereka berangkat. Ada yang kuliah ke Bandung, kita antar ke bandara sama-sama, mereka berangkat. Ada yang ke Jakarta naik bis, kita antar sama-sama, mereka berangkat. Setiap hari mama saya bilang, banyak juga ya kawan-kawan kamu kuliah keluar. Oh iya mah, mereka mungkin punya dana lebih. Mama saya bilang begini, kamu mau nggak kuliah ke Jogja? Saya bilang, wah kuliah ke Jogja kalau bicara mau, cuman masalahnya duit kita dari mana? Mama saya bilang begini, sayang kalau kamu nggak lanjutin sekolah, sayang kamu nggak lanjutin belajar kamu. Ya udah kamu berangkat aja ke Jogja, di situ ada Om. Jadi kebetulan ada abang mama saya tinggal di Jogja. Jadi mama saya bilang, kamu nggak usah pikirkan uang makan, kamu nggak usah pikirkan uang kos, kamu tinggal aja sama dia. Nah terus kemudian saya tanya, uang kuliahnya dari mana mah? Tenang, nanti mama cari. Nah saya baru tahu sebelum saya berangkat ke Jogja Bapak Ibu, ternyata mama saya itu nyari uang, nyari utangan kiri kanan, dia pinjam, dan kemudian itu untuk bekal saya kuliah ke Yogyakarta. Mama saya cuma bilang begini, kamu harus berangkat, minimal kalau kamu kuliah ada anak mama yang bisa sarjana. Kamu pergilah kuliah, ini ada duit, ini ada uang, kamu manfaatkan. Cuman mama minta satu, kamu jangan sampai buang-buang waktu. Kita bukan orang seberuntung teman-teman yang lain. Kita tahu untuk sekolah ini kamu juga harus benar-benar manfaatkan keuangan yang memang mama punya. Jadi kamu kuliahlah yang bagus, kamu kuliah yang benar, kamu belajar, mudah-mudahan kamu bisa sukses dan mama bisa bangga anak mama ada yang sarjana. Nah, waktu itu saya cuma berpikir Bapak Ibu, oke lah saya coba. Tapi saya tahu nggak mungkin mama saya sanggup dengan biaya kuliah yang besar, karena biaya SMA aja mama saya udah nggak sanggup, apalagi kuliah. Tapi waktu itu karena orang tua ini yakin, orang tua saya bilang, udah kamu pergi aja, urusan nanti bagaimana uang segala macam mama yang urusin, mama yang perjuangkan. Toh kalian bisa tamat SMA, kalian juga lihat kan perjuangan mama. Kalau mama pengen kalian maju, apapun mama akan lakukan. Saya berangkat Pak. Jadi waktu saya ke Yogyakarta, saya tinggal di sana, mungkin nggak perlu bayar, makan pun saya udah nggak pikirkan, saya numpang sama Om. Nah dengan harapan ternyata bisa mungkin lebih nyaman, hemat biaya. Wah, tetap aja Bapak Ibu, namanya kita numpang, tetap juga ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa tetap menjaga yang namanya gratis tadi Bapak Ibu. Di situ saya numpang dengan Om saya punya anak dua, ya yang satu cewek, yang satu cowok, sudah besar semua. Dan kemudian saya numpang di sana, saya sekamar dengan anaknya yang cowok. Karena saya numpang, makan saya gratis Bapak Ibu. Di situ pun saya harus pandai-pandai bawa diri. Jadi saya bersihkan kamar mandi, saya bersihkan kloset, habis mereka makan yang cuci piring saya. Saya melakukan itu karena apa? Karena saya tahu saya numpang, dan kemudian ya itu resiko dari kita numpang ya, harus pandai-pandai bawa diri. Habis mereka makan, saya cuci piring, terus seminggu 2-3 kali saya bersihkan kamar mandi. Saya lakukan, bukan hanya kamar mandi lantainya, tapi klosetnya pun saya bersihkan Bapak Ibu sekalian. Dan saya bilang, ternyata juga walaupun kita punya keluarga, kita numpang, itu juga nggak nyaman Bapak Ibu. Kita juga harus pandai-pandai bawa diri.
Waktu itu nenek saya pengen lihat saya ke Yogyakarta karena nenek saya juga dekat dengan saya dari kecil ya. Dia ke Jogja pengen lihat saya Bapak Ibu. Dia datanglah ke rumah anaknya yang tempat saya numpang itu, ya abang mama saya. Dia lihat, kok kenapa kamu kuliah di sini kok kayak jadi pembantu, dia bilang. Kok kamu bersihkan kamar mandi, kamu yang cuci piring, terus kemudian anak-anaknya ngapain, dia bilang. Ya, tapi saya bilang dengan nenek saya, nggak apa-apa, saya numpang kok. Jadi saya harus sadar diri, saya bilang. Nenek saya melihat kondisi begitu, dia bilang, udah, kamu nggak usah tinggal di sini, kamu ngekos aja. Dalam hati saya, Bapak Ibu, waduh, mau banget kan? Cuman masalahnya duit dari mana? Nenek saya bilang, pergi aja, pokoknya urusan uang gampang, nanti bisa nenek atur. Saya alasan pindah, saya ngomong sama om, saya ngomong sama tante, saya mau pindah kampus saya biar lebih dekat, saya pun lebih bisa enak untuk bisa bagaimana kuliah mengerjakan tugas. Biar nggak terlambat ke kampus. Dan akhirnya om saya bilang, ya udah nggak apa-apa, bawa aja kasur. Jadi waktu itu saya memang nggak punya barang, di kos itu nggak punya apa-apa. Nah, Anda tahu kamar kos yang saya dapat berapa? Itu memang saya cari yang bisa ngepres harga itu 75.000 satu bulan. Nah, 75.000 saya ngekos di sana Bapak Ibu. Ada masalah kedua yang saya alamin. Teman-teman saya pada nanya, kosnya di mana? Boleh main ke kos nggak? Saya langsung bilang, jangan. Ibu kos saya galak, saya bilang. Terus akhirnya teman saya bilang begini, jadi kalau kita ngerjain tugas gimana? Ya udah di kos kamu aja. Kenapa? Daripada nanti kita dimarahin ibu kos saya. Terus singkat cerita, saya waktu itu punya rekor bagus di kos-kosan. Jadi kos-kosan saya itu kenapa saya malu? Karena fasilitas cuman kasur. Kasur satu itu pun pinjaman dari om. Nah yang kedua lemari. Lemari saya itu Bapak Ibu itu lemari besi. Terus nanti ditutup pakai plastik. Satu harta yang kedua setelah kasur gratis tadi Bapak Ibu. Jadi itu lemari dirakit dengan bagusnya, dengan kokoh menurut saya. Tapi begitu muatan baju saya masuk, buku-buku saya masuk, tas-tas saya waktu berangkat dari Pekanbaru masukin. Wah, miring begini Pak. Miring begitu. Jadi makanya yang membuat saya kenapa teman-teman gak boleh ke kos, karena lemari yang itu tadi Bapak Ibu. Terus saya punya kaca juga. Kaca itu saya beli 15.000 kalau nggak salah ya. 15.000 pas mau nempel pecah lagi separoh. Makanya jalan satu-satunya jangan ke kos saya, ibu kos galak gitu. Nah ada lagi kipas angin. Kipas angin ini yang paling fenomenal menurut saya. Itu lupa saya foto dan lupa saya abadikan. Anda kalau buka komputer itu kan ada pendingin ya. Itu kan kipas untuk komputer, betul nggak? Nah itu Bapak Ibu hanya disambung aja AC/DC-nya, plus minusnya disambung, itu bisa muter loh. Saya lihat di kamar sepupu saya, itu nggak pakai, enggak, untuk apa? Pinjam, eksperimen saya bilang. Wah, saya ambil Bapak Ibu itu kipas angin, saya ambil, saya colok-colokin, saya hidupin, hidup. Jadi kalau panasnya di leher, tempel di leher. Muka keringatan, tempel di muka. Kalau bawah kepanasan terpaksa begini Bapak Ibu. Dan itu benar-benar saya alami Pak. Jadi kalau orang masuk kamar saya itu bukan kamar, itu lebih tepatnya gudang. Di titik-titik seperti itu Bapak Ibu sekalian, didatangilah sama kakak kelas. Saya didatangin kakak kelas, ditawarkan bisnis. Nah waktu saya ditawarkan bisnis itu Bapak Ibu, jujur saya bilang dengan dia, aduh ini bisnis penipuan, ini nggak mungkin. Mana ada orang kaya dalam waktu 1-2 tahun. Kalau ada nggak ada yang kuliah. Ini bisnis hanya angan-angan belaka. Ini pasti banyak kesannya penipuan. Saya ceritain begitu, padahal saya nggak ngerti sama sekali tentang bisnis ini gitu. Tapi saya bilang, nggak ada yang instan. Kita aja kuliah 4 tahun, 5 tahun baru bisa mencari kesuksesan. Masa dalam waktu 1-2 tahun kita bisa sukses? Ini nggak mungkin. Kakak kelas saya ceramahkan Bapak Ibu, berhenti. Berhenti, di bisnis ini dia berhenti. Kenapa dia berhenti Bapak Ibu sekalian? Saya cuma bilang, saya nggak nyombong ya. Tapi segala sesuatu itu pasti saya pikirkan dan saya analisa. Lihat IP di kampus. Jadi IP di kampus saya Bapak Ibu itu 3,6, 3,7. Wah, kalau wanita itu ngelihat saya itu nggak perlu ngomong. Cuma lihat aja IP paling tinggi siapa? Teddy Setiawan. Terus kemudian kalau saya cuma lihat cewek itu Bapak Ibu saya cuma bilang dengan dia. Saya gini aja Pak, itu udah senangnya bukan main. Waktu saya ditawarkan Tiansi saya tolak. Tiba-tiba ibu saya bilang, kamu kuliah di Jogja kayaknya sudah nggak mungkin lagi berlanjut. Loh, saya bilang dengan ibu saya, kenapa Bu? Karena mama ini udah nggak bisa lagi usaha, mama udah nggak jalan. Mama jual baju. Jadi mama saya itu jual baju keliling Bapak Ibu, kredit baju, dan waktu itu macet semua. Dan akhirnya dia nggak bisa lagi ngirim saya uang.
Terus adik kamu juga mau selesai SMA, dia juga baru mau kuliah. Tapi dia bilang dia nggak mau kuliah, kamu yang harus kuliah. Cuman masalahnya mama nggak punya biaya. Tiba-tiba, saya waktu itu senang band Padi, tahu band Padi Bapak Ibu ya? Ada konsernya live di salah satu TV swasta Indonesia. Saya datanglah ke kakak kelas, kebetulan satu daerah sama-sama Pekanbaru. Saya angkatan 2002, dia angkatan 99. Saya nontonlah tempat dia numpang karena dekat dengan kos saya. Saya datanglah ke kosnya dia, saya mau nonton. Pas saya nonton TV-nya, saya mulai perasaan gak enak Pak. Kenapa? Di TV-nya itu persis di atasnya, itu ada gambar kayak seperti ini yang mau terbang Pak. Dia botol-botol kotak-kotak itu gambar singa terbang itu loh Pak. Saya langsung bilang, wah ini kan yang digosipin di kampus. Waduh, saya bilang, pasti nanti habis saya nonton ini, pulang pasti saya ditahan, pasti diceritain tentang bisnis ini. Negatifnya saya Pak, begitu selesai band ini konser, saya langsung bilang ada tugas saya mau pulang. Benar selesai, saya langsung kuda-kuda mau pergi nih Pak. Saya takut dipresentasi kan. Pas saya mau beranjak dari kamarnya, dia cuma bilang begini, Teddy, sini dulu. Oh iya Kak, kenapa Kak? Abang mau cerita nih. Kamu ini nggak pengen di Jogja ini mandiri, kamu kerja, kuliah biaya sendiri. Saya langsung bilang, aku tuh jujur sekarang lagi punya masalah keuangan. Aku nih jujur benar-benar lagi susah masalah keuangan. Terus dia bilang, Bapak Ibu sekalian, loh kenapa nggak kamu coba untuk cari kerja atau apa? Saya bilang, saya nggak tahu mau ngerjain apa. Terus kamu punya impian nggak? Saya bilang, punya. Saya pengen bahagiakan ibu. Ibu saya itu udah susah nyari uang belasan tahun, saya bilang. Terus dia bilang, terus kamu mau lakuin apa? Saya nggak tahu. Dia cuma hanya ngomong impian lalu dia pergi Pak. Saya pulang, pisah di kamar kosnya itu kita pisah. Tapi dalam hati saya, selama saya hidup, belum pernah ada orang yang nanya impian loh Pak. Gak pernah. Saya punya teman itu gak pernah nanya impian, nanya bagaimana kabar keluarga, itu jarang. Tapi ini benar-benar dia ngomong itu dalam banget. Tapi dia gak ngomong waktu itu dia mau ngajak saya bisnis, enggak. Oke, malam itu saya mikirkan, wah ini orang nanyanya kayaknya benar-benar berasa banget dengan saya. Saya lagi memang punya masalah kesulitan keuangan, dan saya juga minimal di Jogja harus bertahan, dan saya harus biaya hidup sendiri. Jadi Pak, besok setelah 2 hari, kan akhirnya lupa juga karena nggak tahu mau ngapain kan. Datanglah Pak sponsor saya ini dengan gaya kacamatanya dia, dengan motornya dia Pak. Saya baru pulang main bola, dia datang. Wah kebetulan, Teddy ikut kakak yuk. Kemana Kak? Ini ada pertemuan bagus. Oh, ini akan merubah hidup kamu. Dalam hati saya, pasti bisnis yang terbang-terbang itu. Ini pasti bisnis yang digosipin itu. Terus saya bilang, aduh Kak, saya ini capek, baru pulang main bola, nggak mungkin saya berangkat. Nggak apa-apa, kakak tunggu. Waduh, gimana nolaknya ini kan? Nggak enak saya Pak, karena kakak angkatan yang ospek saya dulu dia. Jadi kalau saya nanti nggak ngikutin dia, habis saya di kampus kan? Jadi akhirnya Pak, strategi kedua, mandi saya lama Pak. Jadi kos saya itu Pak, saking elitnya tadi Pak, itu kamar mandi cuma 2, kosnya 20. Jadi waktu itu saya mandi, saya coba lama-lama. Dalam tuh kadang saya jongkok di kamar mandi, biar dia bete nunggu kan. Ternyata kawan kos saya gedor pintu kamar mandi, gedebak, woi, cewek aja mandi gak selama ini, ngapain di dalam? Waduh, ini bukan kakak kelas saya yang gedor, ini teman kos saya yang di atas. Akhirnya saya bilang, ya sebentar lagi, dah keluarlah saya Pak, dengan muka bingung alasan apa lagi. Terus akhirnya kakak kelas saya bilang, oke, sudah siap, baju agak resmi sedikit. Enggak Pak, saya kaos aja. Jadi waktu itu saya pakai kaos sama celana jeans sobek saya, itu andalan saya. Rambut gondrong saya tindik di sini Pak. Dia bawalah saya ke satu pertemuan yang sangat membingungkan. Saya masuk, terus dia bilang, duit kamu mana? Dalam hati saya, loh saya diundang ini bukannya gratis. Duit, kan udah di depan orang, terus yang jaga tiketnya cewek cakep lagi Pak. Kan saya mau bilang gak ada duit kan, aduh. Bisa berapa urusan kan? Kejantanan saya bisa jatuh kan? Berapa? 7.500. Dalam hati saya, kalau keluar 7.500 di kantong cuma sisa 4.000. 7.500 ini bisa makan 2 kali loh di Jogja. Nah jadi waktu itu bayar. Di dalam itu Pak, saya nggak dapat tempat duduk. Orang tepuk tangan, orang semangat luar biasa. Sama lah kayak Anda yang hari ini kebingungan. Sama. Ya. Jadi saya bukan datang di acara seminar ini, saya di acara opportunity preview. Waktu itu presentasi tentang bisnisnya. Dari awal Bapak Ibu saya coba ikutin gaya mereka, saya ikutin materinya, nggak masuk di otak saya. Kenapa? Waktu itu udah negatif.
Orang tepuk tangan saya tepukin Pak, nggak tahu yang ditepukin apa. Saya bilang, aduh apaan ini? Mau keluar udah nggak bisa Pak, karena apa? Orang berdiri penuh, pas di depan pintu itu ketutup dengan orang berdiri semua Pak. Dalam hati saya, sudah mati, saya kejebak sudah ini. Nah di sesi terakhir saya ketemulah ada seorang wanita bilang, saya ini anak yatim, ibu saya ini tukang jahit, berawal dari bisnis ini ngutang naik Astrea Grand, sekarang Anda lihat mobil di luar, itu mobil saya, waktu itu Mercy Pak, dalam 11 bulan. Saya langsung bilang, wah ini dia ini maksud dari kakak kelas saya. Hilang seketika negatif dan di situ saya positif Pak. Positif saya, ya. Keluar ruangan saya langsung bilang dengan kakak kelas saya, gila bisnisnya. Sebentar lagi saya join. Namanya yang ngundang Pak. Lihat muka saya bilang join pasti senang kan? Wah, berhasil rekrut satu orang dalam otaknya dia kan? Terus dia tanya, emang kamu ada duit? Nggak ada. Duit kamu berapa? 4.000. Terus kamu mau join bagaimana? Tenang, saya bisa ngutang. Tapi sebelum ngutang saya lihat dulu harta benda saya di kamar kan? Hitung-hitung kipas angin, kaca, lemari, kasur, pinjam. Wah dihitung bintang 1 aja nggak tembus Pak. Nggak tembus ya. Nah tapi waktu itu saya positif, saya benar-benar tertarik, saya klik banget dengan bisnisnya. Jadi akhirnya Pak saya pinjamlah dengan teman-teman saya. Saya kerja kelompok, ada 3 orang, saya bilang dengan dia, bisa bantu nggak 50.000? Ini penting banget, saya ada urusan penting, saya bilang. Saya pinjam ke beberapa orang, ada sekitar 12 atau 13 teman saya pinjam Pak. Ya kalau Anda mungkin begitu ketemu bisnis ini tertarik mau join karena nggak ada duit langsung mundur. Kalau saya nggak Pak, saya udah nggak peduli lagi. Saya cuma pengen lihat kalau ada orang yang sudah berhasil merubah kehidupan keluarga, anak yatim juga dia bisa. Saya cuma bilang saya juga pasti bisa. Ya, Bapak Ibu, di mana-mana tembok di dunia ini semua keras, betul nggak? Di mana-mana tembok hari ini kalau saya suruh Anda ngancurin tembok, mungkin Anda mikir, nggak mungkin, wah sakit Pak, itu tembok keras banget. Tapi lain cerita kalau di belakang tembok itu ada uang 1 triliun atau ada impian Anda Pak. Kalau di tembok di belakangnya ada impian Anda, di belakang itu ada uang 1 triliun, saya bilang dengan Anda hancurkan temboknya, mungkin Anda bilang, wah gampang. Kenapa? Anda udah nggak ngelihat keras temboknya, yang Anda lihat adalah di belakangnya, betul nggak? Iya kan? Nah, jadi saya udah nggak tahu, pokoknya saya harus join, saya harus gabung. Nah Bapak Ibu, waktu saya mengenal bisnis ini, saya sampai di bintang 5 pun masih gondrong. Jadi tindik saya, anting saya di mata itu, kalau saya datang ke pertemuan saya lepas, kalau pulang pertemuan saya pasang. Saya masih sampai seperti itu. Jadi saya kerjakan bisnis ini pun pengen berubah, tapi saya sulit merubah penampilan saya. Saya nggak pernah pakai celana kain. Gara-gara bisnis ini mau sukses, saya ganti pakai celana kain Pak. Di kampus saya dibilang apa? Anak kuliah kedokteran Pak. Saya punya teman banyak di kampus Pak. Saya punya teman dekat, saya kepala jenderalnya angkatan. Jadi apa-apa di kampus kami itu meetingnya dengan saya. Jadi saya ini termasuk the session maker. Jadi apapun kegiatan kampus saya juga yang akan menentukan. Dari bisnis ini Pak, nggak ada satupun yang dekat lagi dengan saya Pak. Ngalamin nggak? Ya, ngalamin. Kalau Anda ngalamin Pak, udah telan aja Pak. Berdoa sama yang di atas, mudah-mudahan jadi God Lion berikutnya ya. Nah, ini kos kami, ya ini kos kami yang melahirkan 3 God Lion. Di kos ini dulunya makin narkoba, mabuk, semua ada di sini Pak. Jadi di sini kalau Anda ngelihat tikus, kecoak pun tidur sama kami Pak. Ya coba Anda lihat Pak, apa yang kelebihan kami yang mungkin hari ini menurut Anda luar biasa. Dari kami memulai aja Pak, kami home meeting, kami ngumpul, ngundang orang. Ini Pak, di sini Pak. Tapi dari sini Pak, ini sejarah Pak. Ya kalau Anda datang ke VS-nya Pak Nursam, pasti ini foto kosnya. Kalau Anda VS-nya Pak Abdi Swardin, ini fotonya. Ya. Dan hari ini God Lion Teddy Setiawan pun ini foto kami, karena inilah kami berasal. Nah, sekarang kita lihat, saya mulai jalankan bisnisnya, saya ngutang. Waktu saya hari kedua setelah pertemuan, saya dapat waktu itu uang 500.000. Datang ke stokis. Zaman dulu stokis itu zaman purbakala Pak. Jadi tempat kita daftar itu produknya beli sekarang, datangnya minggu depan atau bulan depan Pak. Jadi saya datang waktu itu ke stokis, saya keluarkan uang 500.000, saya pilih belanja produk. Waktu saya belanja 500.000 itu kurang 9.000, dia belanjanya itu 509.000. Terus saya dengan muka kasihan ngomong sama yang punya stokis, bisa ngutang nggak 9.000? Besok saya ganti. Pihak stokis bilang begini, wah mas nggak bisa mas, cash and carry, ada duit ada barang. Emang pertanyaannya barangnya ada sekarang? Enggak juga mas, 2 minggu lagi baru datang.
Tapi nggak bisa ngutang mbak, nggak bisa mas. Saya bilang, waduh kurang 9.000 mbak, dengan muka kasihan nggak mempan mbak. 9.000-nya besok atau gimana kayak mbak? Nggak bisa. Saya bilang dengan sponsor saya mau join nih, kurang 9.000. Kamu ada duit nggak? Nggak ada juga. Saya langsung bilang dengan dia, lah terus bisnis kamu gimana? Baru mulai. Jadi saya nggak bisa daftar hari ini. Sabar, besok aja. Coba kita cari lagi duit. Oh ya udah, sabar. Besok cari lagi pak duit. Saya pinjam dengan teman saya anak Bengkulu. Dengan muka kasihan saya bilang, pinjam uang nggak 9.000 rupiah. Tahu dia bilang apa pak? 9.000 muka kamu kayak gini melasnya. Nih ambil aja 10.000. Dalam hati saya pak, waduh, ini kayak malaikat pak bagi saya pak. 9.000 loh. Dia kasih 10.000, kayak malaikat kan? Pergilah saya ke stokis hari besoknya pak. Ternyata memang luar biasa kalau Tuhan itu udah memang suruh umatnya ini berubah gitu ya. Saya datang ke stokis, pas hari itu terima bonus. Anda ingat kan kakak kelas yang saya suruh berhenti itu? Pas dia ngambil bonus pertamanya pak. Saya datang mau daftar. Dia datang dengan bonusnya 1,6 waktu itu. Saya ingat sekali. Saya bilang kok ramai sekali stokis, kemarin sepi. Kok ini ramai? Ternyata orang ngambil bonus semua pak. Saya ketemu kakak kelas saya. Dia bilang begini, join juga. Anda bisa bayangkan waktu itu ekspresi saya gimana? Saya cuma bilang kurang ajar. Saya baru mau melangkah, dia udah dapat uang. Saya langsung bilang, tunggu. Tapi waktu itu saya langsung bilang, apapun konsekuensinya, saya harus sukses, saya harus jalankan bisnis ini. Ya. Mulai saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian, semangat tidak ada. Dulu zamannya buku flip chart nggak ada, produk nggak ada, semua serba nggak ada. Yang ada itu print-printan dari internet. Tas saya itu besar sampai sobek gara-gara apa? Itu masukin print-printan pakai map itu kan berat, habis itu kan besar. Jadi tas saya itu buku kuliah cuma satu. Buka tasnya itu tiansi semua, fotokopi. Saya presentasi teman-teman saya semua. Ini bisnis bagus. Wah, saya cerita itu, saya keluarkan pena, saya keluarkan kertas Bapak Ibu. Teman saya itu Bapak Ibu, dia bilang, wah. Gimana bagus? Bagus, join. Nanti dulu. Saya bilang, yang penting bagus kan? Bagus. Oh, semangat saya Pak. Saya nggak pikirkan dia join waktu itu. Yang penting dia mau dengar semangat saya, dia terima semangat saya. Udah. Urusan join itu urusan belakangan. Saya cari lagi Bapak Ibu sekalian. Saya datangin teman saya presentasi lagi. Pas lagi mereka lagi ngerjain tugas, saya datang. Ini bisnis bintang 3 ketemu bintang 3. Kalau kamu nanti jalankan, kamu bisa sukses membahagiakan orang tua. Dan Bapak Ibu bayangkan, hari itu saya dipecat dari tim kerja kelompok itu Pak. Dia bilang, merusak aja. Ini kita udah pusing berapa ukurannya. Waktu itu lagi bikin maket. Maket itu kan kayak arsitek itu ditempel-tempel itu Pak. Saya tiba-tiba datang Pak. Mereka lagi stres, saya datang. Bintang 3 ketemu bintang 3. Terus kemudian saya datangi lagi ke rumah kos-kosan cewek Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, saya mau ke kos kamu ya. Terus dia bilang, oke, jam berapa? Kan kalau laki-laki IP tinggi, muka agak lumayan kan, kalau buat janji dengan cewek langsung bilang, jam berapa? Oke, saya datang Pak. Saya datang, saya presentasi. Wah, ini bisnis luar biasa, merubah hidup kamu. Ini begini begono. Dia bilang, saya wanita, saya nggak bisa. Tapi dalam hati saya, nggak apa-apa. Yang penting kamu dengar aja. Terus kan makanan keluar semua Pak. Teh keluar, roti keluar. Saya bilang gak apa-apa kamu tolak, yang penting perut tengah aman dulu. Ya. Oke, ditolak lagi tuh Pak. Saya jalankan lagi, saya cari teman-teman saya yang dari Pekanbaru siapa aja, kuliahnya di mana aja. Oh, kuliah di UGM, kuliah di sini. Oke, saya datang ke sana. Kita ngumpul ya. Teman-teman saya pikir waktu itu ngajak ngumpul, ngajak main-main Pak. Saya bawa tas besar, saya pakai celana kain, pakai kemeja, saya datangin mereka. Ini bisnis. Mereka lagi main game Pak. Nggak lihat Pak. Ini bisnis. Wah, diacukan saya Pak. Saya taruh di depan layar komputernya Pak. Ngalang. Nanti aja kamu cerita aja, aku dengerin. Oh ya udah, saya cerita. Gimana? Apa tadi maksudnya? Saya bilang, wah ini kurang ajar teman. Saya bilang, ini bisa merubah hidup kamu daripada main game. Wah. Terus dia bilang begini Bapak Ibu sekalian. Besok kita pikirkan lagi ya. Kamu pergi aja keluar dari kamarku. Wah, saya bilang. Sudah jalan jauh-jauh, dia cuma bilang begini, oh iya, ada tuh anaknya agak culun, kalau kamu pengaruhi bisa. Itu lagi cuci piring. Saya datangin, kita sama-sama Pekanbaru. Saya nggak kenal anaknya, kuliah di UGM. Kita sama-sama Pekanbaru ya? Iya. Kamu kuliah di mana? Di jurusan apa? Teknik informatika. Iya, muka kamu kayak muka pintar ya.
Kan muka orang-orang komputer itu kacamata tebal, muka serius, rapi. Saya datang ke dia, kamu pernah tahu Tianxi? Oh iya, saya tahu Tianxi, saya mau join. Malah waktu itu Pak, saya itu ketemu dia itu udah mau join dulunya di Bandung. Cuman teman yang ngajak dia ke pertemuan gak datangin lagi. Dalam hati saya, wah memang di saat ada gelap pasti suatu saat terbitnya terang, ya. Kemudian akhirnya Bapak Ibu, saya mulailah merangkak sampai di bisnis bintang 5. Nah saya waktu jalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian, modal saya cuma satu, antusias. Jadi karena saya cuma berpikir yang penting saya semangat, saya sampai lupa orang yang nolak saya Bapak Ibu. Jadi waktu saya presentasi, teman saya nggak join-join, saya baru ingat, wah udah puluhan presentasi kok nggak ada yang join. Tapi dalam hati saya waktu itu, oh ya udah nggak apa-apa deh, mungkin mereka bukan kartu as saya. Sederhananya begini Bapak Ibu, mungkin karena udah kekuatan impian dan waktu itu memang saya menemukan apa alasan terkuat saya udah nggak peduli lagi mau segudang masalah di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang kita hari ini sudah punya tujuan yang sangat jelas, kita udah nggak peduli lagi berapa perjalanan kita lewatin. Yang kita peduli di depan itu harus kita dapatkan. Nah, saya mulai bangun bisnis saya di bintang 5 itu tanpa upline. Saya bangun bisnis saya home meeting, saya ke Solo, saya ke Klaten, saya naik motor hujan-hujanan jam 3 subuh, saya pergi dari Solo hujan sampai Jogja hujan juga. Saya pernah ngalamin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya pernah masuk dalam sawah karena udah malam ngantuk. Saya presentasi waktu itu sudah berapa banyak ya, saya dari pagi sampai malam itu saya presentasi dan memang nggak ada hasil. Udah nggak ada hasil, saya pulang ke rumah. Pas di kos saya itu Bapak Ibu, di depannya itu ada sawah. Jadi saya kalau mau sampai jalan motong, mau masuk kos saya, mau lebih dekat, saya harus lewati jalan setapak sawah. Saya lewatin itu karena udah ngantuk berat Pak. Cuma sepersekian detik aja nutup mata, pas sekali bangun saya udah masuk dalam sawah Pak. Ya ampun, kenapa mau sukses ini susah sekali. Tapi seketika Bapak Ibu, begitu saya masuk kamar kos, ada foto yang selalu menemani perjuangan saya. Begitu saya mau tidur, di saat saya posisi mau menutup mata, di situ ada foto yang terhebat yang menjadi motivasi saya. Saya cuma bilang, belasan tahun sosok wanita ini berjuang. Dia nggak pernah mengeluh. Sedikit pun dia nggak pernah mengeluh apa yang hari ini kami minta. Seorang Teddy Setiawan baru mengalami perjuangan seperti ini, nggak mungkin lembek. Saya harus keras, karena hari ini orang ini sudah melahirkan hidup, antara hidup dan mati untuk saya. Saya juga harus berjuang untuk hidup dan mati untuk dia. Jadi dream book itu selalu saya bawa Pak. Jadi saya punya buku impian, di dalam itu ada mama saya, di dalam itu ada foto Haji, semua. Anda mungkin hari ini membangun bisnis Anda punya grup Anda rontok, Anda mengeluh kesah, Anda berpikir kayaknya bisnis saya nggak jalan. Pak, mereka itu hanya batu loncatan Pak. Mereka itu hanya batu loncatan untuk Anda bisa mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Jadi kalau mereka berhenti Pak, justru Anda tunjukkan Anda yang di sini harus di depan membuktikan kepada mereka. Karena impian kita di atas segala-galanya. Impian kita adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, karena hidup cuma satu kali. Oke? Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah bicara tentang apakah hari ini bisnis ini cocok atau tidak, apakah ini bisnis layak untuk saya atau tidak, kembali lagi Bapak Ibu, apapun yang hari ini Anda mau perjuangkan, apapun yang hari ini Anda akan kerjakan Bapak Ibu, kita nggak pernah lepas dari yang namanya realita kehidupan. Hidup harus realistis. Seidealis apapun Anda, mau Anda bilang ini bukan bidang saya, mau Anda bilang hari ini nggak cocok buat saya, tapi seidealisnya Anda nggak pernah bisa lari dari yang namanya realita kehidupan. Betul Bapak Ibu? Hari ini Anda mau bilang ini jalan saya sudah cukup di sini. Anda bisa bayangkan kalau itu jalan Anda, biaya hidup makin naik, biaya sekolah makin naik, tapi idealis Anda nggak bisa memberikan arti hidup yang lebih buat Anda. Kenapa Anda pertahankan idealis Anda Bapak Ibu sekalian? Ya, karena kita hidup di realita. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda hari ini punya anak, Anda sekolahkan selama 6 tahun, betul nggak? Kalau dia SMP, habis waktu 3 tahun. Kalau dia SMA, habis lagi waktu 3 tahun. Kalau dia kuliah, habis lagi waktu 4 tahun. 16 tahun Pak. 16 tahun anak Anda proses untuk ditempah belajar biar dia punya arti kehidupan. Dan Anda berjuang untuk bisa membuat dia punya arti kehidupan. Anda bantu dia 16 tahun Pak. Tapi masalahnya hari ini apa yang terjadi dengan realita? 16 tahun kali 300 hari itu 4.800 hari kita hanya belajar untuk mengejar gaji 2,5 juta per bulan Pak. Realita nggak? Realita Pak. Paling banter hari ini dengan ijazah S1, kalau Anda kerja di awal gaji mungkin 5 juta itu paling hebat. Kalau Anda dengan UMR, Anda kerja pertama dengan ijazah S1 Anda gaji 2,5 juta.
Dibagi 25 hari kerja Pak, Anda cuma dibayar 100.000 per hari, kerja 8 sampai 10 jam per hari. Realita nggak? Jadi per jamnya Anda cuma dibayar 10.000 per jam. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini memandang rendah dari proses perjuangan kita? Kita Pak. Ngapain kita 16 tahun menghabiskan uang untuk biaya sekolah anak? 16 tahun kita sebagai seorang anak kuliah, kita hanya untuk bisa mendapatkan income yang kita nggak bisa manfaatkan begitu banyak untuk tahun-tahun ini. Hari ini seharusnya kita yang menghargai diri kita atau orang lain yang menghargai kita? Kita Pak. Kita dulu yang menghargai. Anda sudah tahu kondisi Anda sekarang berusaha tidak dibayar dengan senilai Pak. Anda jangan bertahan untuk mendapatkan hasil yang beda. Nggak bisa Pak. Itu namanya definisi kegilaan. Pengen mendapatkan hidup yang jauh lebih baik tapi kita tetap bertahan dengan cara yang lama. Itu definisi kegilaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang kita lihat realita berikutnya Bapak Ibu. Lulusan S1, biaya kuliah 4 tahun 24 juta, kos 4 tahun 12 juta. Total 36 juta biaya Anda selama S1. Anda mencari pekerjaan, kemudian Anda dibayar dengan gaji 3 juta. Anda bisa berkarya mulai umur 23 tahun. Selesaikan kuliah Anda dulu, baru Anda mulai berkarya. Sekarang saya bilang dengan Anda Bapak Ibu, ini realita yang sangat memprihatinkan. Seorang penjual kaki lima lulusan SD, modal gerobak 1 juta, modal produk jualannya 1 juta, total modal 2 juta, kerja juga sehari 10 jam, omset bersih 3 juta, kerja bisa umur 15 tahun. Anda kalau disuruh milih yang mana Pak? Bukan saya mengatakan pendidikan itu nggak penting, enggak Pak. Tapi minimal Anda berproses selama bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik untuk hidup Anda. Anda harus menghargai diri Anda lebih Pak. Itu intinya. Ada yang salah nggak kalau hari ini saya kerja saya harus digaji mahal dengan puluhan juta? Ada yang salah? Nggak ada yang salah Pak. Tapi masalahnya hari ini kalau Anda datang cari kerja, Anda nggak berani nanya saya mau digaji berapa. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak pernah berani, kita hanya ikut aturan main yang ada. Kalau mau naik gaji nunggu berapa tahun kemudian. Naik gaji itu pun nggak nyampe 10%. Kalau mau naik gaji lagi harus nunggu lagi berapa tahun, minimal naik jabatan. Itu sudah hukum alam di dunia luar realita Pak. Itu realita kehidupan di luaran itu sudah terjadi. Nah sekarang saya cuma mengajak Anda, bukan saya mau membanding-bandingkan, tidak Pak. Tapi saya cuma mau mengatakan dengan Anda Pak, hari ini nilai dari seorang manusia bukan orang lain yang bisa melihat, tapi diri kita dulu yang melihat kita punya nilai apa tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau hari ini Anda berpikir, saya selesaikan kemiskinan saya dan kedepannya saya harus jauh lebih baik dari kehidupan ini. Anda berpikir hari ini Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya hentikan semua orang melihat saya rendah. Sudah saatnya saya harus dilihat orang dengan nilai yang tinggi. Itu semua tergantung Anda yang menilai Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau Anda hari ini ingin menikah mapan, rumah 500 juta, mobil 100 juta, acara pernikahan 100 juta, total 700 juta. Kita lihat Pak, kalau realita ini bagi Anda yang belum berumah tangga, Anda akan masuk ke realita ini Pak. Anda kalau gajinya cuma 5 juta, untuk dapat hidup mapan seperti ini Pak, butuh 11 tahun nabung tanpa makan, tanpa minum. Kebayang nggak Pak? Sekarang hari ini kenapa kita harus bongkar ini Pak? Biar Anda minimal bongkar kepikiran Anda dulu. Kalau pikiran Anda kebongkar, kalau pikiran Anda terbuka Pak, Anda akan lebih menilai hidup ini jauh lebih baik, harus lebih dari hari ini. Anda akan terus berpikir, saya harus lebih baik, saya harus capai hal yang lebih besar, saya harus dapatkan hal yang lebih besar. Karena apa? Tuhan itu Bapak Ibu sekalian menciptakan semuanya untuk kita nikmatin. Betul nggak? Sekarang saya tanya, banyak nggak orang punya rumah miliaran rupiah Pak? Anda pernah ngelihat nggak mobil harga miliaran rupiah? Pernah. Sekarang saya tanya dengan Anda Pak, apa yang membuat kita nggak bisa memiliki itu Pak? Karena nilai kita menghargai diri kita itu belum sampai ke sana. Kalau bagi Anda yang hari ini terlalu close mind dengan bisnis ini, boleh nggak saya negatif dengan bisnis ini? Boleh. Anda mau bilang saya nggak suka dengan bisnis ini? Boleh Pak, boleh. Tapi hari ini saya akan kasih Anda dengan segudang realita Pak. Kita lihat. Dalam buku The Cash Flow Quadrant Anda bisa baca, Anda akan tahu maksud dari pembicaraan saya hari ini. Kenapa bisnis ini layak dikerjakan. Di dalam buku The Business School ada beberapa prediksinya beliau. Robert Kiyosaki, Raja Investor Amerika, memprediksikan kondisi ekonomi dunia saat ini. Banyak orang tidak melihat bisnis ini, bahkan orang menilai bisnis ini sebelah mata. Tapi suatu saat dunia akan kagum, bukan Anda Pak, dunia akan kagum dengan konsep pemasar jaringan. Dan hari ini saya katakan dengan Anda Bapak Ibu, Anda lagi berada di bisnis jaringan yang akan membuat dunia kagum. Anda ketemu orang di luaran, mereka negatif, mereka nggak suka, mereka menghina Anda, mereka mengatakan mereka tidak sepakat dengan Anda. Boleh,
Boleh Anda mendengarkan mereka, tapi pertanyaannya satu Bapak Ibu, dari apa yang mereka ucapkan, apa referensi mereka? Buku apa yang mereka baca? Apa yang hari ini mereka sudah lakukan untuk hidup? Kalau mereka bisa membuktikan mereka adalah salah satu seorang yang sukses dalam kehidupan, Anda mau dengar mereka, Anda mungkin bisa minta tolong ke dia. Saya juga mau sukses, kamu ada jalannya enggak? Tapi selagi dia cuma hanya bisa ngomong dan nggak bisa memberikan solusi buat hidup Anda, kenapa Anda harus mikirkan dia? Sedangkan dia nggak pernah mikirin Anda. Nah, belum habis di situ, namanya Donald Trump. Di dalam buku Why We Want You to Be Rich, dia mengupas tentang dia tertarik sekali dengan bisnis yang namanya jaringan. Dan terbukti, raja properti beliau memiliki Trump Tower namanya Bapak Ibu. Ini salah satu orang kaya dan menulis bukunya. Anda bisa cari di Gramedia, ini juga mengupas tentang bisnis jaringan. Banyak buku-buku yang hari ini saya bisa lihatkan kepada Anda. Kenapa hari ini kami pede sekali menjalankan bisnis ini? Kenapa? Karena banyak hari ini orang bisa sukses dalam kehidupannya, tapi tidak semua orang bisa membantu orang lain untuk sukses Bapak Ibu sekalian. Dan bisnis ini Anda bisa dapatkan itu. Terus kemudian kita lihat lagi, apa kata-kata orang kaya terkenal di dunia tentang bisnis network marketing? Bill Gates waktu itu ditanya, di saat kamu ingin membangun sebuah bisnis, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulai bisnis yang namanya network marketing. Bill Gates salah satu orang terkaya di dunia. Dan hari ini Anda ketemu dengan teman-teman yang mungkin hidup mereka aja nggak beres, Anda mau dengerin Bapak Ibu. Menurut saya itu kerja sia-sia. Mending hari ini Anda ikut apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sukses daripada orang-orang yang belum tentu sukses dalam hidupnya. Dan hari ini kita lihat Donald Trump juga dalam diskusinya. Ya, Donald Trump ditanya, Donald Trump, di saat kamu ingin memulai sebuah bisnis atau kamu mengalami kehancuran dari bisnis kamu, apa yang kamu akan lakukan? Saya akan cari bisnis jaringan yang baik, perusahaannya yang bagus, saya akan memulai mengerjakannya. Dan audiens bilang apa? Semua teriak mengejek beliau Bapak Ibu. Anda tahu kenapa Anda di sana dan kenapa saya di sini? Donald Trump yang ngomong Pak. Jadi begitu banyak orang teriakin dia cuma bilang, karena itu Anda di sana dan karena ini saya di sini. Oke, sekarang kita lihat. Robert bilang, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, yang lain mencari pekerjaan. Udah Bapak Ibu sekalian, kita harus bangkit. Indonesia harus hebat. Dan saya ngelihat ada kemarin juga salah satu menteri koperasi kalau nggak salah, saya pernah hadir di acara Tianzi. Anda pernah ingat dialognya dia ngomong waktu itu apa? Dia cuma bilang, dengan adanya bisnis network marketing atau multi level marketing akan menjadi penopang ekonomi satu negara. Dan saya baca buku The Business School itu tahun 2006. 2006 itu dia bilang, ini akan menjadi bisnis yang akan membantu perekonomian satu negara. Why? Kenapa? Karena bisnis ini tidak melihat latar belakang siapapun Anda untuk memulai. Coba hari ini Anda punya ijazah SD, Anda punya ijazah SMP, Anda punya ijazah S1, Anda punya ijazah S2. Coba Anda melamar ke satu perusahaan Bapak Ibu, kira-kira akan dapat jabatan yang sama nggak? Enggak. Dan bayangkan Bapak Ibu, di bisnis inilah saya ketemu dengan seorang buta huruf, tulis baca nggak bisa, kemarin terima mobil mewah dan terima kapal pesiar Bapak Ibu sekalian. Saya bayangkan, hari ini benar-benar dunia itu akan adil kalau kita paham Bapak Ibu. Semua kita bisa dihargai walaupun pendidikan kita nggak terlalu bagus. Terus kemudian kita lihat lagi, Why Tianzi? China adalah negara dengan perekonomian nomor 2 terkuat di dunia, berkembang sangat pesat. Kenapa penting kita lihat ini Bapak Ibu? Karena hari ini Anda pastikan, berbisnislah dengan negara yang ekonominya kuat. Karena apa? Itu mempengaruhi sepak terjang bisnisnya. Ya, terus kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan salah satu orang terkaya di Cina, pemilik salah satu perusahaan terbesar di Cina. Dan hari ini Anda kalau ngomong Tianzi di Cina, semua orang akan tahu. Anda bicara Tianzi di dunia Bapak Ibu, orang akan bilang apa? Ini bisnis spektakuler dengan terobosan luar biasa. Ya, mengkombinasi kesehatan dengan bisnis network marketing atau jaringan. Ini akan benar-benar membantu suatu negara bertumbuh dan berkembang secara ekonomi. Terus kemudian, yang ketiga, kenapa Tianzi? Karena bergerak di bidang kesehatan. Bapak Ibu, dulu sebelum ketemu zamannya touchscreen, layarnya disentuh doang, betul nggak? Sekarang saya tanya dengan Anda, waktu handphone Anda masih ditekan-tekan, yang namanya stroke, tetap stroke, betul? Sekarang udah berganti zaman Pak, udah nggak tekan lagi, layar disentuh, touchscreen Pak, stroke nggak berubah nama Pak, nggak mungkin jadi stroker Pak, nggak mungkin.
Jadi kalau hari ini Pak, zaman berubah luar biasa. Zaman berganti tren, zaman berganti teknologi. Tapi menurut saya kesehatan ini akan abadi. Betul nggak? Fakta mengatakan tidak ada rumah sakit yang makin kecil, yang ada rumah sakit makin besar. Yang ada satu kota itu rumah sakitnya bertambah. Bahkan yang klinik jadi rumah sakit. Betul nggak? Fakta kalau hari ini Anda lagi berada di bisnis yang akan membuat Anda jadi miliarder dunia Pak. Ya. Sekarang saya tanya dengan Anda, mungkin hari ini di ruangan ini Anda sudah punya jabatan yang lebih bagus. Anda punya bisnis yang lagi berkembang-berkembangnya. Coba sekarang saya tanya dengan Anda. Bisnis yang Anda lagi bangun, jabatan yang Anda lagi punya sekarang Bapak Ibu sekalian. Mungkin uang Anda bukan masalah. Apapun Anda ingin beli Anda bisa dapatkan. Tapi pertanyaannya, yang namanya sehat Anda butuh nggak? Butuh. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Anda lagi menjalankan bisnis primadona. Biar sekarang primanya yang dilihat, tapi suatu saat si donanya akan muncul. Ya. Nah, kenapa Tiansi? Karena Tiansi menggunakan sistem MLM. Aduh Pak, MLM begini Pak, udah banyak Pak. Banyak yang gagal. Saya mana level dengan bisnis seperti ini? Iya Bapak Ibu, ini bukan bisnis level, tapi ini multi level. Di atasnya level Pak. Kan teman Anda nggak level, ya wajar. Yang nggak level bukan Tiansi, karena Tiansi multi level. Di atasnya level. Ya. Terus, Pak, apa sih hebatnya MLM? Bapak Ibu, MLM ini hanya sebuah konsep. Sebenarnya ini sama aja dengan pengusaha-pengusaha konvensional di luaran. Cuman di konvensional luaran, gak semua orang sanggup terjun. Saya buat bisnis kopi. Kalau kopi saya mau dikenal di seluruh Indonesia, saya harus bayar televisi. Saya harus mengeluarkan modal untuk iklan. Pertanyaan saya, modal iklan besar apa kecil Bapak Ibu sekalian? Anda mau bangun bisnis kopi, buka pabriknya, besar nggak? Nggak semua orang bisa terjun di bisnis seperti itu Bapak Ibu. Tapi hebatnya MLM, semua orang bisa memulai dari yang terkecil untuk membangun sebuah bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini Anda bilang, Pak, tapi kan bisnis besar itu identik dengan iklan. Ya betul Pak. Siapa iklannya? Ya kita iklannya Pak. Ini ada bisnis bagus. Suatu saat kamu bisa berubah. Suatu saat kamu bisa sehat. Kita bintang iklannya Pak. Makanya leader-leader Anda di depan ini Bapak Ibu sekalian, ini udah jadi bintang iklan yang udah benar-benar merajai iklannya di mana-mana dia cerita. Pak, kalau saya menceritakan bisnis ini ke teman-teman saya pada nggak terima. Pak, itu berarti bisnis Anda besar. Coba lihat Pak, kalau iklan kopi di TV, emang semua orang langsung mau minum kopi begitu iklannya keluar? Enggak kan? Jadi walaupun orang minum bergalon-galon di depan Anda, pas Anda lagi nggak butuh kopi, dia marah? Enggak toh? Bisnisnya tetap jalan nggak? Tetap, karena dia terus promosikan Pak. Dia terus iklan, dia terus lakukan. Artinya apa? Kalau Anda jalankan bisnis MLM, Anda ceritakan kemana-mana, dan banyak orang yang mungkin belum terima, itu artinya Anda sudah masuk di dalam jajaran bisnis besar. Iya. Ya, jadi iklannya aja yang dibanyakin Bapak Ibu sekalian. Sesial-sialnya orang kalau bermain dadu Bapak Ibu, nggak mungkin angka 6-nya nggak keluar. Betul nggak? Jadi Anda cerita aja, mungkin dengan Anda cerita dia nggak terima. Ya udah, Pak, ini ada bisnis, Anda bisa merubah hidup Anda bisa mencapai yang namanya kesehatan. Dia bilang, saya nggak butuh bisnis, saya nggak butuh sehat. Oh ya udah Pak, permisi Pak ya. Besok datang lagi, Pak, ini ada bisnis yang kemarin juga Pak, bisnis kesehatan dan kesejahteraan. Saya nggak butuh, pulang lagi Pak. Besok datang lagi, terus dia bilang, iya, saya kena asam urat. Oh, pas Pak, ini solusinya. Iya kan? Anda kalau ngelihat iklan di TV, apalagi produk baru, bosan nggak ngelihat iklannya terus? Bosan. Ah, dia lagi, keluar sebentar lagi, habis film, keluar lagi dia. Sama, bisnis ini kalau Anda misalnya mau terkenal dan mau cepat suksesnya, iklan aja Pak. Mau terima, mau enggak, yang penting iklannya jalan terus Pak. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita pungkiri, dengan semua orang bisa ikut MLM, semua orang berkesempatan punya hidup jauh lebih baik. Dan percaya dengan saya Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda imani, suatu saat itu akan bisa menjadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu, mata dunia sangat kagum. Kemarin Tiansi mengadakan acara di Prancis. Seluruh media cetak, seluruh media televisi meliput tentang Tiansi. Ini perusahaan luar biasa. 7 bos paling royal di dunia. Versi on the spot. Teman Anda negatifnya bukan main. Hidupnya nggak berubah-berubah. Masuk on the spot aja enggak. Anda mau stres dengerin dia, ngapain Bapak Ibu? Betul nggak? Hari ini cukup kita melihat fakta realita. Seluruh media cetak, media televisi heboh gara-gara Tiansi mecahkan rekor ini.
Kita cuma disuruh baris begini Pak, dapat pecahkan rekor dunia loh. Belum lagi selesai, dalam selang berapa bulan Tianxi kumpulin lagi. Kalau kemarin ini di Prancis sekitar 6.400 distributor seluruh dunia dibayar gratis datang ke Prancis. Belum lagi selesai Pak, beberapa bulan kemudian Tianxi kumpulin lagi 60.000 distributor dunia berkumpul di kantor pusat Tianxi Cina. Dan itu gratis. Bayang nggak? Nah Bapak Ibu, kita lihat segala sesuatu pencapaian butuh yang namanya merubah cara berpikir. Change your mind, change your life. Kita lihat Bapak Ibu, ini awal saya memulai bisnis ini. Nah Bapak Ibu, inilah dulu orang yang selalu bersama saya Pak. Anda lihat kan? Yang bersyukurnya kami itu kami masih ada hidup napas saja Bapak Ibu. Ya, kita lihat ya, ini saya waktu baru-baru memulai. Pak Abdi bintang 7, saya bintang 6. Anda lihat sekarang sama-sama God Lion. Kita lihat ya. Ini akan terjadi dengan Anda Bapak Ibu. Terus kemudian kita lihat lagi di KOS itu lahirlah 3 orang God Lion. Dan sampai detik ini saya bilang dengan Anda, saya berterima kasih dengan 2 orang yang luar biasa. 2 orang yang memberikan arti hidup buat kami dan 2 orang yang menjadi tinta emas buat kehidupan kami. Saya minta tepuk tangannya buat God Lion Bapak Abdi Suardin dan Bapak Nursam Nur Said. Ini yang membantu kami, ini yang membuat kami bisa sampai di sini. Sama halnya dengan Anda Bapak Ibu. Anda datang ada yang ngundang. Anda datang ada upline yang hari ini tulus ikhlas tangannya untuk mengulurkan bantuan kepada Anda. Sambut tangan mereka, mudah-mudahan 2 tahun ke depan warna cerita saya akan menjadi warna cerita Anda. Bapak Ibu, sukses di Tianxi seperti saya bilang, kenapa hebat multi level? Karena multi level bisa melibatkan semua orang tanpa melihat latar belakang. Anda lihat, saya bisa meraih sukses bersama beberapa tim saya yang dulunya mereka bukan siapa-siapa, yang dulunya mereka tidak punya kemampuan apapun, mereka juga dulu nggak punya bakat, tapi karena mereka punya impian, mereka bergandengan bersama saya dan sekarang semua mereka bisa sukses di bisnis mereka. Nah, ini yang pertama, ada seorang ibu rumah tangga. Bintang 8 saya namanya Ibu Permata. Awalnya beliau ini hanya seorang pemakai produk. Beliau pakai produk dan kemudian beliau terbantu untuk kesehatannya. Beliau adalah istri salah seorang dokter di Pekanbaru. Tapi melalui beliau merasakan produknya, beliau jalankan bisnisnya. Sekarang beliau menjadi salah satu bintang 8 saya. Terus kemudian yang kedua, ini beliau ini punya ibu. Sebenarnya ibunya ini juga dulunya sangat paham sekali dengan Tianxi. Tapi beliau tidak bisa menjalankan karena apa? Karena beliau terkendala dengan yang namanya kegiatan ya. Terus kemudian akhirnya bisnis beliau dijalankan oleh anaknya. Anaknya ini kuliah di Belanda, pulang dari Belanda, beliau menjalankan bisnis ini dengan serius. Dan ini yang mengangkat saya waktu itu menjadi seorang Silver Lion. Ya, ini beliau Robi Erlangga, ya mahasiswa dari Belanda. Terus kemudian saya juga punya 1 bintang 8, yang mana 1 bintang 8 itu saya punya 2 bintang 7 yang berjuang bersama saya. Ya, ini yang pertama di Jakarta, beliau mantan sekretaris, beliau menjalankan bisnis ini. Beliau penerima Scoopy dan di bawah beliau juga ada penerima Scoopy. Ini bintang 7 saya di Jakarta. Dan cross line-nya, jadi ini 1 bintang 8 ya. Ada yang namanya bintang 7 Pak Azwira. Nah Pak Azwira ini anak kepulauan Bapak Ibu. Jadi ini anak yang kalau kita lihat di peta itu nggak akan pernah Anda ketemu daerahnya di mana. Kalau Anda mau ke kampungnya dia itu harus naik sampan, turun sampan. Anda harus melewati sungai-sungai kecil Bapak Ibu sekalian. Tapi luar biasanya melalui bisnis ini beliau bisa menjadi bintang 7 dan beliau ini punya bisnis di Taiwan, di Hong Kong sama di Korea Bapak Ibu sekalian ya. Ini bintang 7 saya. Nah, kemudian saya juga punya bintang 8, seorang sales. Dia punya pekerjaan yang setiap hari punya target dan setiap bulan itu punya omset 500 sampai dengan 1 miliar dari penjualannya dia. Dia bekerja pagi, siang, sore sampai luar biasanya beliau ini nggak ingat waktu, jarang mengumpul dengan keluarga. Waktu ketemu dengan Tianxi, saya ceritakan bisnis ini, saya ngobrol tentang paradigma kehidupan, dia melihat saya ini kerja keras. Masa sih saya nggak dihargai dengan luar biasa? Justru beliau bekerja keras di sini Bapak Ibu. Luar biasanya dari seorang sales, beliau dapat motor tahun 2013 dan tahun 2014 beliau salah satu penerima mobil niaga dari Kalimantan daerah Sampit. Ya, ini yang angkat saya jadi God Lion. Dan saya juga punya 1 lagi bintang 7. Ini saya ketemukan beliau ini lagi jahit. Jadi ini tukang jahit Bapak Ibu. Jadi seorang ibu rumah tangga, dia waktu itu menjahit. Dan saya ketemu beliau, saya ngobrol tentang bisnis ini. Dan saya ketemu 1 impian. Dia punya suami kerjanya itu berbulan-bulan di daerah orang, kemudian baru pulang nanti 2 hari 3 hari, terus kemudian pergi lagi. Dia punya impian pengen utuh rumah tangganya, dia pengen ngumpul selalu bersama suaminya. Sekarang lagi serius-seriusnya bangun bisnis beliau karena ingin freedom, ingin membantu suami dalam masalah ekonomi. Nah mudah-mudahan kalau 2016 beliau 8 berarti ini yang akan ngangkat saya menjadi diamond. Nah Bapak Ibu, ada foto yang selalu menemani perjuangan saya. Begitu saya mau tidur, di saat saya posisi mau menutup mata,
Di situ ada foto yang terhebat yang menjadi motivasi saya. Saya berjuang di bisnis ini untuk ini, Pak. Saya berjuang di bisnis ini untuk mengangkat harkat martabat wanita satu ini, Pak. Waktu saya ditanya mengenai impian, saya cuma bilang satu. Saya udah kehilangan bapak. Saya nggak punya kesempatan untuk bisa membahagiakan bapak saya. Tapi hari ini saya punya harta yang luar biasa, yang Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya bisa melihat beliau. Saya bisa ngobrol dengan beliau. Saya bisa meluk beliau. Setiap hari saya ke rumah, saya bisa cium tangannya, Pak. Dan itu satu kesyukuran yang hari ini saya bilang dengan Allah. Ya Allah, berikan umur yang panjang, berikan beliau kesehatan. Karena ini saya pengen sekali bahagiakan beliau, Pak. Saya ingat, Pak, waktu kami sekolah, beliau ini sering sholat malam. Beliau ini sering berdoa di tengah malam, Pak. Yang pernah satu ketika saya dengar doanya beliau, Pak. Berikan saya tangan yang kuat. Berikan saya kelapangan rezeki. Untuk saya benar-benar bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat buat amanah yang kamu berikan. Kami susah, tapi hari ini kami punya tempat mengadu yang jauh lebih baik, itu kamu yang Maha Penguasa. Dan di doa mama saya pernah dengar, Pak, kalaupun dia pergi dalam kehidupan ini, mudah-mudahan anak saya bisa sukses dalam hidupnya dan jangan pernah merasakan susah seperti ini. Setiap beliau ngantar orang pergi naik haji, waktu syukuran, beliau balik ke rumah, dia cuma bilang, kapan mama bisa pergi ibadah? Waktu beliau nonton TV, Pak, beliau melihat orang pergi umroh, orang pergi haji, dia cuma bilang, dia ngeluarkan air mata, Pak. Dia cuma ngomong, Pak, kapan mama dipanggil? Kapan mama bisa datang ibadah? Dan waktu itu saya belum bisa melakukan apapun. Saya belum bisa melakukan apapun, Pak. Saya cuma hanya bisa melihat sosok orang yang hidup, yang sudah berjuang untuk kami, membesarkan kami dalam hidup, Pak. Dia hanya bisa mengeluarkan air mata tanpa dia minta dengan kami, Pak. Dan kemarin, waktu saya dapat jalan-jalan ke luar negeri dari One Vision, itu tepatnya ke Turki, saya nggak ambil. Saya bilang, saya ganti untuk mama saya umroh. Saya bilang dengan mama, Ma, siapkan paspor, mama sehat, mama besok akan berangkat umroh bersama Tiansi dan One Vision. Dan Anda tahu, Pak, mama saya bilang, kamu yang benar, benar, Ma. Ini nggak bohong, benar, Ma, mama berangkat. Dan mama saya cuma bilang, Pak, tidak pernah mama bayangkan dalam hidup, tapi melalui anak mama, melalui kamu, Teddy Setiawan, mama bisa datang sebelum mama meninggal. Memang ini impian terbesar mama. Mama bisa bersujud, mama bisa minta doa di depan rumah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jauh lebih penting kebahagiaan wanita ini dibandingkan orang yang menolak saya, Pak. Jauh lebih penting wanita ini daripada saya harus mikirkan makan dalam hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Jauh lebih penting ini, Pak. Kita nggak akan pernah tahu arti pentingnya orang tua kalau dia mungkin sudah meninggal, Pak. Kalau Anda mungkin hari ini sudah kehilangan, Anda akan baru tahu, Pak, pentingnya orang tua. Tapi selagi mereka ada, Pak, saya cuma mengajak Anda, ayo kita bangkit. Ayo kita tunjukkan, Pak, kita dilahirkan bukan untuk sia-sia, Pak. Kita tunjukkan, Pak, hari ini kita lahir, kita bisa memberikan senyum buat orang-orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, mulai lakukan hari ini. Tanpa keputusan semua nggak akan pernah Anda bisa dapatkan. Berani mengambil keputusan. Anda lihat foto ini, Pak. Ini dulu pernah ketempel di dalam dream book saya. Foto mama saya di sebelahnya Ka'bah, Pak. Waktu berjalan, tahun berganti. Bukan hanya foto mama di saya samping Ka'bah, tapi mama saya pergi benar-benar hadir di dalam rumah Tuhan ini, Pak. Dan bagi saya, Bapak Ibu sekalian, apapun saya akan perjuangkan. Hidup dan mati saya akan perjuangkan ini. Karena hidup cuma satu kali. Dan saya nggak akan pernah mau menyesal. Sebelum orang tua saya pergi, saya harus menjadi kebanggaan buat beliau. Dan Anda lihat, kemarin saya terima luxury car. Saya jujur dengan Anda, sampai detik ini saya belum ganti mobil saya. Saya belum ganti mobil saya untuk ke yang luxury car. Kenapa? Karena uangnya, Bapak Ibu sekalian, sebagiannya itu saya hadiahkan buat hajinya beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena impian saya memang saya pengen bagikan Ibu.
Saya tahu saya nggak mungkin bisa menggantikan bagaimana dia melahirkan saya. Saya mengerti Pak. Saya nggak bisa gantikan perjuangan beliau membesarkan kami 4 bersaudara. Tapi minimal dengan senyum, dengan dia bisa bangga melahirkan anaknya Pak. Itu bagi kami satu hal yang luar biasa. Anda punya orang tua? Anda punya orang yang hari ini masih hidup? Saya cuma ngajak Anda Pak. Mari kita ambil keputusan. Kita mulai komitmen hari ini Pak. Mungkin ini rencana Tuhan. Mungkin ini sudah Tuhan rencanakan untuk kehidupan Anda. Selama ini Anda nggak pernah tergerak untuk mengambil keputusan dan mengambil sikap untuk satu perubahan hidup. Tapi Tuhan hari ini menghadirkan Anda. Melalui mulut saya hari ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, ini adalah perpanjangan Tuhan untuk bisa menggugah hati Anda untuk melihat hidup jauh lebih baik. Bapak Ibu, saya tidak tahu. Saya tidak kenal Anda. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak mengenal Anda datang kemari siapa yang mengundang Anda. Anda di belakang, Anda di tengah, Anda di depan, Anda di pojok sana. Saya tidak kenal siapa Anda Bapak Ibu. Tapi hari ini saya percaya, hari ini kita hadir, kita datang, ini bukan satu kebetulan. Tapi ini sudah merupakan rencana Tuhan yang Tuhan hari ini berikan kepada para pengundang Anda untuk Anda bisa hadir di ruangan ini Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini Bapak Ibu, bukan hanya saya yang hari ini punya keluarga. Bukan hari ini saya hanya punya anak-anak yang hari ini bangga dengan saya Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya saya yang hari ini Bapak Ibu sekalian yang ingin memiliki kebahagiaan dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin Anda yang hadir, Anda yang datang hari ini Bapak Ibu sekalian, yang mungkin berniat untuk merubah kehidupan Anda Bapak Ibu sekalian, yang hari ini Anda berpikir saya harus punya kehidupan jauh lebih baik. Melalui pertemuan hari ini kita bangkit bersama. Kita bangkit dalam hidup. Kita bangkit dalam hidup. Air mata tidak akan membuat hidup kita berubah. Tapi keringat, perjuangan, itu yang akan membuat Anda berubah dalam hidup. Berjuang, bangkit, Bali bisa, hebat, sore.